Bapak Ahmad mengkonsumsi dua barang X dan barang Y ya. Untuk unitnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dengan masing-masing utility-nya ada 0 ya. Ketika Pak Ahmad mengkonsumsi unitnya 0 berarti total utility-nya 0 juga ya. Kemudian ketika Pak Ahmad mengkonsumsi 1 unit barang ya, maka untuk utility barang X sebesar 20 dan utility barang Y sebesar 34 dan seterusnya ya. Harga per unit diketahui P-nya ini adalah $1 untuk barang X dan barang Y harganya $2 ya. Sedangkan income atau pendapatan dari Pak Ahmad adalah $10. Pertanyaannya, berapakah jumlah barang X dan Y yang harus dikonsumsi Pak Ahmad untuk memperoleh kepuasan maksimum ya. Kemudian gambarkan kurva total utility dan marginal utility untuk barang X dan barang Y ya. Ini gambarnya seperti yang tadi saya jelaskan, tetapi kurvanya ada dua karena barangnya ada dua. Oke. Baik, kita langsung menjawab. Jadi untuk menjawabnya harus pakai tabel ya. Kalian buat tabel dulu. Ada PX ya, harga dari barang X. Kemudian PY, harga dari barang Y. Ada unitnya ya, jumlah. Kemudian TU dari barang X, TU dari barang Y. Kemudian MU barang X ya, MU barang Y, dan tingkat kepuasannya yaitu MU barang X per PX dan MU barang Y per PY. Nah, seperti yang diketahui untuk harga dari barang X adalah 1 ya. Jadi kalau sudah ada, kita langsung tulis saja 1 ya. Kemudian harga dari barang Y diketahui $2. 2. Oke. Kemudian unitnya sudah, TU-nya sudah, baru kita menghitung MU X ya, MU dari barang X. Tadi saya sebutkan untuk menghitung MU sama dengan delta TU per delta Q ya. Karena di sini unitnya karena di sini unitnya selisih 1 ya, antara 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, selisihnya masing-masing 1. Jadi kita cari MU-nya itu dengan cara gampang ya. Jadi MU barang X ya. MU barang X sama dengan delta TU per delta Q ya. Berarti MU-nya di sini ini 0 ya. Kemudian 20 kurang 0 sama dengan 20, kemudian 28 kurang 20 ya, ini isinya 8, 35 kurang 28 ya, 7. Ini langsung saya jawab saja. (53 kurang 53). Baik, MUX sudah kita cari, baru lanjut ke MU barang Y ya. Sama juga MU barang Y, delta TU per delta Q ya, karena Q-nya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, selisih 1. Jadi kita perhitungannya sama ya. Ini 0, kemudian 34 kurang 0, 34 ya, 54 kurang 34, 20, 72 kurang 54, 18, kemudian 72 kurang 54 ya, 88 kurang 72, 16 ya, ini 12, kemudian 6 dan 4. Oke, MU dan TU, baik, MU barang X dan barang Y sudah kita ketahui. Baru kita
Ya, untuk menghitung MUX per PX, berarti kita hitung tadi MU-nya sudah diketahui ya. Ini 0. Kemudian MUX ini 20 per PX ya. 20 dibagi harga X. Harganya ini 1. Berarti ini 1 semua ya. Jadi, kalau seperti ini tetap MUX-nya ya per PX ya 20 per 1, kemudian 8 bagi 1 harga ya, ini 7, 6, 5, 4 dan 3. Oke, sudah kita ketahui. Baru kita lanjut ke barang Y. Barang Y, MUY nya itu yang ini 0, kemudian 34 dibagi dengan harga barang Y. Harga barangnya diketahui ada harganya sebesar $2 ya. Berarti 34 dibagi 2 itu 17, kemudian 20 bagi 2 10. Baik. Oke, selesai? Ya, kalau sudah selesai, baru kita bisa melihat kepuasan antara barang X dan barang Y. Jadi antara barang X dan barang Y, tingkat kepuasannya yang sama yang mana saja ya, angkanya yang sama. Kita lihat dulu yang pertama. Ini 20 di barang X ya. Kemudian di barang Y tidak ada ya, 20. Kemudian 8 di barang X ya. Kalau barang Y ada 8 ya. Ini kita tandai dulu 8 ya, 8. Kemudian 8 ini ketika si konsumen mengkonsumsi 2 unit barang ya. Jadi 8 ketika si konsumen mengkonsumsi 2 unit barang. Ini kita tandai juga. Nah, kenapa harus ditandai? Ini sebagai kombinasi barang X dan barang Y ya. Kemudian 8 kita tandai ya. Ini 8 di barang Y kita tandai ini ketika mengkonsumsi 4 unit ya. Oke. Kemudian angka yang lain sama, ada 6 ya, 6. Kemudian di barang Y juga 6 ya. Ini sama, ada 3 ya. Di barangnya juga ada 3. Oke, sudah ketemu. Baru kita lihat unitnya ya. Ketika barang X, MUX per PX nya 6, berarti kombinasi barang X nya di sini ada 5. Oh ya, ini 6 ini 4 ya. Kemudian barang Y ketika mengkonsumsi 5 unit ya. Terus 3 ini ketika mengkonsumsi 6 unit, dan untuk barang X ketika mengkonsumsi 7 unit ya. Nah, biar gampang kita bisa buat kombinasi barang X dan barang Y di sini ya. Kombinasi barang X dan barang Y. Oke. Ini kombinasi barang X dan barang Y ya. X dan Y. Kombinasinya itu barang X ya. Kita lihat di sini barang X ada 2 ya. 2. Kita lihat X-nya dulu ya. 2, kemudian kita kotakkan ya. Yang di kotak-kotak ini, kemudian 4 ya. 4 di sini. Ya. Barang X kalau 3 ini berarti 7 ya. Kemudian barang Y. Barang Y kalau 8 kuantitinya ada 4. Kalau 6 kuantitinya ada 5. Kemudian kalau 3 kuantitinya ada 6. Oke. Seperti ini. Ya.
Nah, setelah itu baru kita bisa hitung nih kepuasan konsumen ya saat mengkonsumsi barang X dan barang Y ada berapa unit. Setelah kita sudah mencari kombinasi barang X dan barang Y, baru kita bisa mencari kepuasan maksimum ketika si konsumen mengkonsumsi barang X dan barang Y. Nah, syaratnya untuk mencapai kepuasan ya, syarat keseimbangan adalah I, income, sama dengan harga barang X dikalikan dengan jumlah atau unit dari barang X ya, ditambah harga barang Y dikali unit barang Y. Nah, ini syaratnya harus sama, antara pendapatan dengan pengeluaran harus sama ya. Nah, itu syarat untuk mencapai atau mencari kepuasan maksimum, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY ya. Tapi kita ambil rumus yang ini saja. Baik ya, kita mulai. Baik, kita lanjut ya untuk menghitung kepuasan konsumen. Berarti income-nya itu I sama dengan PX, harga barang X-nya 1 dikali QX, unit ya. Unitnya ada 2 ya. Kita ambil yang ini, kombinasi ini. Berarti 2, unitnya 2 tambah harga barang Y 2 kali unit Y ini 4 ya. Tadi income-nya itu ada 10 ya, sebesar $10. Kemudian ini sama dengan 10. Nah, ini berarti balance ya, balance. Coba kita lihat untuk kombinasi ketika barangnya 4 ya, apakah balance atau tidak. Jadi dicoba-coba ya, dicari sampai ketemu untuk keseimbangannya. Nah, kita cari yang 4 ini, I sama dengan ini 10 ya, sama dengan PX nya 1 kali PX harga ya, harga barang X kali QX ya, ini QX 4 tambah 2 kali 5 ya. Jadi apakah sama? 4 tambah 10 berarti $14, ini $10 ya, berarti tidak sama, tidak balance ya. Nah, berarti barang yang harus dikonsumsi oleh Pak Ahmad untuk mencapai kepuasan maksimum adalah barang X-nya 2 unit ya, dan barang Y-nya 4 unit. Itu kesimpulannya. Baik, sudah ketemu, baru kita bisa menggambarkan kurva. Baik, selanjutnya kita membuat kurva. Jadi di sini saya membuat kurva untuk barang X terlebih dahulu ya. Jadi untuk barang Y itu dipisah kurvanya. Kita mulai saja. Ini unitnya ya, Q-nya. Kemudian TU barang X dan MU barang X ya. Untuk unitnya kita mulai dari angka 1 2 3 4 5 6 7. Baik ya. Kita langsung mulai. Untuk Q-nya 1 ya. Kalau unitnya 0 berarti TU-nya 0. Kalau unitnya 1, Q-nya 1, TU-nya 20. Ya, kita lanjut 2
28, unitnya 3, TU-nya 35 ya. Kita buat TU-nya dulu. Unitnya 4, TU-nya 41, Q-nya 5, TU-nya 46 ya, kurang lebih di sini. Q-nya 6, TU-nya itu 50 ya, sini. Dan yang terakhir Q-nya 7, TU-nya 53. Baik, kita lanjut membuat kurva MU barang X ya. Jadi kalau unitnya 1, maka MU-nya adalah 20 ya. Unitnya 2, MU-nya 8. Kira-kira di sini 8. Unitnya 3, MU-nya 7. Unitnya 4, MU-nya 6. Unitnya 5, MU-nya 5 juga ya. Jadi ini langsung saya buat di sini. Kalau 6, 4, kalau 7, 3 ya, kurang lebih seperti ini. Baru kita sambungkan. Pakai spidol biru ya, pakai warna biru. Ya, semakin lama semakin menurun ya. Ini untuk MU barang X ya. Jadi ini untuk kurva barang X, kurva total utility dan marginal utility. Nah, kalian tugasnya adalah membuat kurva untuk barang Y ya, karena kan barangnya sendiri ada 2 macam ya, barang X dan barang Y.